Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asep Septian SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Sukalebak selaku guru PJOK kelas 7. Di mana pada hari ini saya akan coba memaparkan hasil laporan dari kegiatan orientasi P3K ini, yaitu berupa rencana aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pola hidup sehat melalui gerakan sehat siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Di mana untuk pendahuluan tercantum yaitu menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu berupa kegiatan orientasi pada permulaan tugas kelas surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Untuk yang pertama yaitu instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi P3K. Kemudian yang kedua yaitu orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Kemudian nomor 3 yaitu orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan orientasi bagi P3K adalah yang pertama adalah untuk maksud. Maksud diadakannya kegiatan orientasi ini adalah satu yaitu membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas dan kebanggaan P3K sebagai bagian dari ASN. Kemudian yang ketiga, menyamakan persepsi, harapan dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintah. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kesalahan, konflik atau pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman P3K. Kemudian untuk tujuan diadakannya kegiatan orientasi ini yaitu yang pertama mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif, harmonis dan produktif di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Adapun untuk kegiatan orientasi ini dilaksanakan yaitu dimulai tanggal 13 November sampai tanggal 30 November tahun 2023, di mana untuk kegiatan ini yaitu dilakukan dengan sesi daring melalui Google Classroom yang dilaksanakan di sekolah masing-masing peserta P3K tersebut. Kemudian untuk bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana di bab ini yaitu memaparkan tentang visi dan misi Kabupaten Cirebon, di mana untuk visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Kemudian untuk misinya yaitu yang pertama tentang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Untuk berbudaya, misi yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi
dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, adat, dan istiadat. Kemudian untuk misi tentang kesejahteraan, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian untuk misi agamis, yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian misi maju yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kemudian untuk misi aman yang kelima yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Oke. Berikutnya nilai dan etika OPD. Ya, di antaranya itu tentang Renstra OPD atau unit kerja, ya. Di mana untuk Renstra atau rencana strategi SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Ya, kemudian untuk tujuannya itu ada tujuan jangka pendek yaitu 1 tahun, kemudian tujuan jangka menengah 2 sampai 3 tahun, kemudian yang ketiga yaitu tujuan jangka panjang antara 4 atau sampai 5 tahun seperti itu ya. Kemudian berikutnya tugas pokok Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan Bupati Cirebon nomor 5 tahun 2022, yaitu yang pertama tentang perencanaan pendidikan. Ya. Tugas pokok Dinas Pendidikan itu yang pertama merencanakan pendidikan. Kemudian yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan. Ya, berikutnya itu mengembangkan kurikulum. Ya. Kemudian pengawasan dan evaluasi serta pengembangan sumber daya manusia. Oke. Berikutnya yaitu tentang manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Kemudian untuk fungsi Dinas Pendidikan, apa sih fungsi dari Dinas Pendidikan? Ya, yaitu yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Ya. Kedua, pendanaan pendidikan. 3, pengawasan dan pengendalian. Ya, keempat, penyuluhan dan informasi. 5, kerjasama kolaborasi, pengembangan inovasi, pendidikan inklusi, dan pengembangan kepemimpinan. Ya. Kemudian untuk manajemen selaku pegawai P3K yaitu menurut PP 49 tahun 2018. Di antaranya adalah menetapkan kebutuhan, kemudian pengadaan, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, kemudian pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian untuk penilaian P3 apa saja sih untuk penilaian P3K? Yaitu yang pertama adalah kita bercermin kepada dasar hukum Permenfan RB nomor 6 tahun 2022, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Ya, poin yang dinilai meliputi yaitu yang pertama hasil kerja outcome, ya, output atau layanan yang dihasilkan pegawai. Kemudian untuk penilaian kedua yaitu perilaku kinerja. Ya. Di antara itu meliputi perilaku kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Adapun untuk toksi P3K, tugas ya pokok P3K yaitu penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, integrasi nilai dan etika dalam rencana aksi perubahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023,
yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Asas Pasal 2. Ya, yaitu yang pertama kepastian hukum, kedua profesionalitas, kemudian proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, kemudian afektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, dan kesatuan. Nah, di sini ada paparan tentang struktur organisasi SMP Negeri 1 Sukalebak, di mana ini tempat bertugas saya, yaitu di SMP Negeri 1 Sukalebak, di mana di sini saya akan memaparkan atau menunjukkan suatu bagian organisasi sekolah ya SMP Negeri 1 Sukalebak, di mana yang pertama itu ada kepala sekolah ya, sampai ke dewan guru dan pegawai ya, begitu. Nah, kemudian ini rencana hasil kerja P3K ini merupakan suatu rencana aksi perubahan yang akan saya bangun ya, saya ungkap dan saya paparkan di sini, yaitu saya coba untuk mengangkat isu yang diangkat itu kurangnya pembiasaan gerak siswa SMP Negeri 1 Sukalebak, di mana untuk gagasan yang diangkat yaitu tentang optimalisasi pola hidup sehat melalui gerakan sehat siswa SMP Negeri 1 Sukalebak. Ya. Ini berupa tabel ya, rencana aksi perubahan yang sudah saya siapkan ya, yaitu yang pertama untuk mengoptimalisasikan ya kegiatan atau rencana perubahan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, terluput dari melakukan konsultasi terhadap kepala sekolah tentang kegiatan. Ya, tentunya kita harus berkonsultasi apa yang akan kita rencanakan, yaitu tujuannya adalah untuk meminta persetujuan dari kepala sekolah ya terkait dengan rencana kerja yang akan saya lakukan ya dari perubahan ini. Kemudian untuk indikator pencapaiannya itu yang saya harapkan itu didapatkannya masukan dan arahan koordinasi dengan kepala sekolah ya. Kapan ini akan dilaksanakan untuk perubahan ini? Nah, rencana saya dalam perubahan ini akan dilaksanakan pada awal Januari tahun 2024, di mana sudah masuk ke semester kedua ya. Mengingat terhadap sisa masa kerja saya selaku P3K. Kemudian setelah melakukan konsultasi kepada kepala sekolah perizinan, kemudian dan sudah mendapatkan hasil dari konsultasi, kemudian tinggal melaksanakan pembiasaan, yaitu kegiatan pembiasaan mencuci tangan sebelum memulai pembelajaran. Nah, kenapa saya mengangkat perubahan ini? Karena saya terbilang sebagai guru baru di sini. Ya. Melihat situasi, kondisi, keadaan sekolah sini, ya, ternyata kurangnya peduli seorang siswa terhadap kebersihan diri. Makanya saya mencoba untuk mengangkat isu tentang aksi perubahan ini, yaitu berupa gerakan sehat mencuci tangan ya sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya adalah peserta didik dapat melakukan cuci tangan secara tertib dan bergantian sebelum masuki ruangan. Terkhusus untuk pelajaran saya setelah PJOK, setelah melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Jadi sebelum masuk, siswa harus benar-benar steril keadaannya, kesehatannya, terkhusus untuk kebersihan tangannya seperti itu. Ya. Kemudian untuk pencapaiannya, peserta didik di sini dapat terbiasa dengan kondisi bersih diri, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pencapaiannya itu meningkatkan kesehatan dan melatih kedisiplinan pada peserta didik SMP Negeri 1 Sukalebak. Ya. Kemudian aksi perubahan yang kedua, ya, dalam gerak sehat ini yaitu melaksanakan senam sehat bersama siswa maupun seluruh keluarga besar, ya, guru dan staf dan semuanya untuk sekolah SMP Negeri 1 Sukalebak, yaitu
Adapun tujuannya itu untuk yang pertama itu mensosialisasikan sekaligus mempraktikkan kegiatan senam irama, di mana harapan saya di sini adalah aksi perubahan, yaitu melaksanakan kegiatan senam bersama, yaitu kurang lebihnya dalam 1 minggu sekali yang akan saya rencanakan pada hari Sabtu seperti itu. Adapun untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama terwujudnya pembelajaran kebiasaan senam sehat seminggu sekali setiap hari Sabtu. Kemudian meningkatkan kebugaran peserta didik dan seluruh warga SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Kemudian yang tiga, dapat menyiapkan psikis peserta didik untuk menerima pembelajaran di ruang kelas seperti itu. Adapun untuk waktu, ya, dalam perencanaan perubahan ini adalah 1 tahun ke depan. Kenapa 1 tahun ke depan? Nanti setelah kegiatan 1 tahun itu akan adanya evaluasi tentang perkembangan kegiatan yang sudah ataupun akan kami rencanakan seperti itu. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya itu di penutup, ya, pelaksanaan kegiatan orientasi mengambil judul optimalisasi kebiasaan pola hidup sehat melalui gerakan sehat siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Orientasi dilaksanakan secara sinkronus dan penugasan pada Google Classroom pada tanggal 13 sampai tanggal 30 November. Dari pelaksanaan kegiatan orientasi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu diantaranya yang pertama, terlaksananya seluruh kegiatan pada rencana orientasi yang telah dibuat atas masukan, arahan, dan bimbingan mentor. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan orientasi selama di SMP Negeri 1 Susukan Lebak telah memenuhi nilai dasar profesi ASN yang berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu penghayatan nilai-nilai berakhlak dalam setiap kegiatan dan tahapannya selama orientasi mendukung tercapainya visi dan misi organisasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari ASN. Mungkin itu saja untuk pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang rencana aksi perubahan yang sudah atau akan saya pribadi akan laksanakan. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.